Selamat pagi anak-anak SMA Kristen 1 Purwokerto. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi yang berjudul penanaman. Diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-35 hingga yang ke-58. Ibu terlebih dahulu akan membacakan satu buah cerita di mana anak-anak dapat mendengarkan dan dapat belajar lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Saat itu ada seorang anak kecil dalam satu keluarga di mana anak laki-laki tersebut berusia 8 tahun. Ia saat itu sedang belajar atau mempelajari pertumbuhan akan tanaman. Ia sangat penasaran dengan bagaimana sebuah biji kecil yang tumbuh di tanah dapat menembus permukaan tanah dan menjadi tanaman yang indah di kemudian hari. Dan pada hari yang sama, ia dan keluarganya menghadiri sebuah pemakaman seorang anggota keluarga lainnya. Dalam kebaktian tersebut, sang pendeta berkhotbah tentang kebangkitan tubuh kita pada akhir zaman. Beberapa hari kemudian, saat keluarga ini berpergian dan melewati sebuah kuburan atau tempat peristirahatan terakhir, anak laki-laki ini berkata kepada orang tuanya, "Di tempat itulah manusia ditanam, benih yang ditanam di tanah dan tubuh dan dikubur karena kematiannya seperti kaitannya dalam benaknya yang masih muda." Kita dapat melihat dalam ayat yang boleh kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, anak-anak, Rasul Paulus juga mau memakai ilustrasi tentang menanam benih untuk menggambarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan kepada jemaat di Korintus saat itu. Anak-anak bisa membacanya dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Di ayat yang ke-42 berisi demikian, "Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan." Allah mengatakan bahwa meski tubuh orang Kristiani dikubur di dalam tanah, tubuh itu suatu hari kelak akan dibangkitkan pada kehidupan yang baru. Kita akan mendapatkan tubuh yang baru saat kita sudah bersama-sama dengan Allah. Raga kita boleh mati, raga kita boleh tidak lagi berfungsi dengan baik. Tapi yakinlah bahwa kita orang-orang percaya kelak saat kita bertemu dengan Allah di masa akhir zaman nanti, kita mendapatkan tubuh yang baru. Tubuh alami kita ini lemah, tetapi tubuh rohani kita akan bebas dari kelemahan, dari penyakit, dari kemunduran secara kesehatan fisik dan kematian. Di ayat 43 dan 44 dijelaskan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Kita akan mendapat tubuh yang baru, yang tidak pernah ada penyakit, tidak pernah ada kemunduran kesehatan fisik, tidak ada kematian saat kita sudah bersama dengan Allah, Tuhan kita. Tubuh baru kita akan dimuliakan, dianugerahi kekuatan yang menyerupai tubuh Yesus yang telah bangkit. Di ayat yang ke-52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita dinanti-nantikan saat nafiri berbunyi, saat orang-orang yang meninggalkan di dalam Kristus dibangkitkan dan kita semua akan diubah. Sambil menantikan hari itu, marilah kita tetap menyebarkan kabar baik tentang kemenangan kita, apa yang kita sudah punya, yaitu keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita membagikan ke banyak orang yang belum menerima keselamatan, yang belum mendengar akan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan maut
melalui hal apapun itu Tuhan, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati anak-anak sekalian, boleh menjadi pegangan hidup, dan percayalah anak-anak, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita sekarang maupun nantinya, asal kita percaya kepada Tuhan. Kita menanamkan hal-hal yang baik, benih-benih yang baik dalam setiap kehidupan kita. Kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau telah membukakan hati kami. Tuhan, kami meminta berkat rahmat Tuhan untuk kami terus menaruhkan benih-benih yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memiliki pertumbuhan rohani yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau bersama-sama meminta kepada hadirat Tuhan, jagai kami, tolong kami, berkati segala aktivitas kami pada hari ini ya Yesus. Tuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan rasa tanggung jawab akan setiap tugas kewajiban kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.